never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. MotoGP diguncang kabar mengejutkan. Juara dunia 2 kali asal Italia, Francesco Bagnaia, dikabarkan akan meninggalkan tim pabrikan Ducati Lenovo Team dan bergabung dengan rival beratnya, Monster Energy Yamaha MotoGP. Rumor transfer yang sangat panas ini mencuat dari beberapa media terkemuka Italia dan langsung mengguncang padek MotoGP, mengingat status Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati dalam beberapa musim terakhir. Kabar ini semakin menarik setelah bos Yamaha, Paolo Pavesio, memberikan pernyataan terbuka yang menyiratkan ketertarikan kuat terhadap sang juara dunia. Dalam wawancaranya dengan media Italia, Pavesio menyatakan kegembiraannya jika rumor itu benar-benar menjadi kenyataan. Kami sangat menghormati Bagnaia sebagai pembalap luar biasa. Jika ia berkenan bergabung dengan Yamaha, itu akan menjadi kehormatan besar bagi kami. Kami siap memberikan semua yang ia butuhkan untuk kembali ke puncak, ujar Pavesio penuh antusias. Menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, proses negosiasi antara Yamaha dan perwakilan Bagnaia sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Pihak Yamaha, yang sudah sejak lama mencari figur utama untuk memimpin proyek ambisius mereka, melihat Bagnaia sebagai sosok yang tepat untuk memulai era baru tim pabrikan asal Iwata tersebut. Yamaha dikabarkan siap mengajukan kontrak besar dengan nilai yang melampaui gaji Bagnaia saat ini di Ducati, termasuk bonus performa yang sangat menggiurkan. Kontrak tersebut juga diyakini menawarkan fleksibilitas pengembangan motor berdasarkan masukan pribadi Bagnaia, sebuah hal yang selama ini sulit ia dapatkan di Ducati. Strategi ini merupakan bagian dari kebangkitan besar Yamaha setelah beberapa musim terpuruk di bawah bayang-bayang tim-tim besar seperti Ducati dan KTM. Sejak era kejayaan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo berakhir, performa Yamaha terus mengalami penurunan signifikan. Bahkan Fabio Quartararo, juara dunia 2021, kesulitan mengangkat performa tim karena keterbatasan teknis pada motor YZR M1. Di sisi lain, sumber dari lingkungan Ducati menyebut bahwa relasi antara Bagnaia dan tim mulai merenggang sejak kedatangan Marc Marquez ke dalam skuad pabrikan Ducati. Marquez, yang tampil luar biasa dalam beberapa balapan awal musim, seolah menjadi anak emas baru di dalam garasi merah. Situasi ini menciptakan ketegangan internal, terlebih saat beberapa kemenangan Bagnaia tampak tidak mendapat apresiasi semestinya dari manajemen tim. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah saat Bagnaia memenangkan MotoGP Americas, Kota, 2025. Namun perhatian justru tertuju pada Marc Marquez, yang mengalami kecelakaan dan langsung membalap lagi dengan motor yang rusak namun hanya finish di posisi ke-12. Beberapa petinggi tim, seperti Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna, malah memuji usaha Marquez alih-alih merayakan kemenangan Bagnaia. Pernyataan belak-belakan dari Tardozzi yang menyebut Bagnaia terlalu idealis dalam mengembangkan motor Desmosedici GP25 memperjelas keretakan yang ada. Bagnaia diketahui enggan membalap secara agresif jika motor tidak berada dalam kondisi sempurna sesuai preferensinya. Sementara Marquez, dengan gaya balap ekstremnya, mampu memaksimalkan GP25 bahkan dalam kondisi tidak ideal, yang semakin memperkuat posisinya dalam tim. Marquez membawa motor ini ke level berikutnya, sementara Bagnaia terkadang terlalu perfeksionis, ujar Dall'Igna dalam wawancara terpisah. Melihat kondisi tersebut, tidak mengherankan jika Bagnaia mulai membuka peluang untuk mencari pelabuhan baru. Yamaha bisa menjadi opsi ideal bagi sang juara dunia. Selain tawaran finansial dan teknis yang menggiurkan, Yamaha juga akan memberikan ruang kepemimpinan penuh bagi Bagnaia, sesuatu yang kini sulit ia peroleh di Ducati. Paolo Pavesio dengan tegas menyatakan bahwa Yamaha sangat terbuka terhadap perubahan besar demi kembali bersaing di puncak MotoGP. Kami sedang membangun ulang proyek kami. Jika Bagnaia datang, ia akan menjadi pusat dari visi baru kami. Kami percaya pada kualitasnya, dan kami yakin Yamaha bisa menjadi rumah yang tepat baginya, kata Pavesio. Selain itu, sumber dari dalam Yamaha menyebut bahwa motor YZR M1 generasi terbaru untuk 2026 sedang dalam tahap pengembangan besar-besaran, dengan fokus utama pada peningkatan tenaga mesin dan traksi, dua kelemahan utama yang selama ini menjadi batu sandungan bagi pabrikan asal Jepang tersebut. Di padek, rumor ini memicu gelombang spekulasi lanjutan.
Beberapa pengamat menyebut bahwa keputusan Bagnaia meninggalkan Ducati akan menjadi momen besar yang bisa mengubah peta kekuatan MotoGP untuk beberapa musim ke depan. Sementara itu, Francesco Bagnaia sendiri masih bungkam soal isu tersebut. Dalam pernyataan singkat setelah balapan terakhir, ia hanya mengatakan, "Saya fokus menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Soal masa depan, saya akan bicara di waktu yang tepat." Namun gestur Bagnaia yang semakin dingin terhadap awak media Ducati serta perubahan sikapnya dipadak memperkuat asumsi bahwa pintu keluar dari Bologna sudah terbuka lebar. Jika semua rumor ini benar, maka MotoGP 2026 akan menjadi musim yang sangat menarik. Marc Marquez dan Ducati di satu sisi, dan Francesco Bagnaia sebagai pemimpin proyek kebangkitan Yamaha di sisi lain bersama Fabio Quartararo. Siapakah yang akan keluar sebagai raja baru di atas lintasan? Waktu yang akan menjawab. Dunia MotoGP kembali diguncang kabar panas yang berembus dari balik garasi dua tim pabrikan raksasa, Ducati dan Yamaha. Sorotan tertuju pada Francesco Bagnaia yang gagal finish dalam balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu, 11 Mei 2025, serta rumor yang kian kencang tentang kemungkinan kepindahannya ke tim Monster Energy Yamaha pada musim 2026. Kegagalan Bagnaia menyelesaikan balapan menjadi titik balik yang memperlihatkan retaknya suasana internal Ducati. Tak hanya karena hasil buruk sang juara dunia 2 kali, tetapi juga karena sorotan besar yang kini berpindah ke rekan setim barunya, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan tim pabrikan asal Italia itu, Marquez tampil memukau dan konsisten di papan atas, mencuri perhatian media dan sponsor, serta yang terpenting tampaknya mulai mendapat prioritas dalam pengembangan motor. Hal ini memunculkan kegelisahan dalam kubu Bagnaia. Sejumlah sumber internal menyebut bahwa sang pembalap mulai merasa tersisihkan. Padahal, Bagnaia adalah sosok penting di balik dominasi Ducati pada musim 2023 dan 2024, di mana ia berhasil merebut 2 gelar juara dunia berturut-turut. Situasinya tidak sehat bagi Bagnaia. Dia melihat bagaimana dukungan terhadap Marquez begitu besar, sementara kontribusinya di masa lalu seakan terlupakan, ungkap seorang teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Kondisi ini memicu spekulasi tajam mengenai masa depan Bagnaia. Beberapa media Italia dan Spanyol bahkan menyebut bahwa Yamaha sudah melakukan pendekatan serius. Tim pabrikan Jepang itu memang tengah menjalani fase restrukturisasi dan bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim mengecewakan. Salah satu sinyal besar datang dari Fabio Quartararo sendiri. Pembalap andalan Yamaha itu menunjukkan sikap terbuka atas kemungkinan berduet dengan Bagnaia. Quartararo, yang dikenal sebagai sosok kompetitif namun kolaboratif, menyatakan tidak keberatan jika Yamaha merekrut rival beratnya tersebut. "Saya siap bekerja sama dengan siapapun selama itu demi kebaikan tim. Jika Bagnaia datang ke Yamaha, saya yakin kami bisa membentuk kombinasi yang sangat kuat," ujar Quartararo usai MotoGP Prancis. Quartararo sendiri menunjukkan performa menjanjikan belakangan ini. Prestasi itu terasa spesial mengingat motor Yamaha masih tertinggal secara teknis dibandingkan Ducati dan KTM. Hasil tersebut menandakan bahwa potensi tim asal Iwata itu belum habis, dan hanya membutuhkan pembalap top serta pengembangan motor yang tepat untuk kembali bersaing di papan atas. Dari sisi Bagnaia, meski belum ada pernyataan resmi, sinyal keterbukaan terhadap peluang di luar Ducati mulai terlihat. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan pentingnya merasakan dukungan penuh dari tim dan tidak menutup kemungkinan mengevaluasi masa depannya setelah musim 2025 berakhir. Di MotoGP, dinamika bisa berubah cepat. Yang terpenting adalah berada di tempat di mana saya bisa maksimal dan merasa dihargai, kata Bagnaia dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Jika transfer ini benar terjadi, maka MotoGP 2026 akan menyajikan salah satu duet paling ikonik dan kuat dalam dekade terakhir, Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia di bawah bendera Yamaha Monster Energy. Kombinasi dua juara dunia ini bisa menghidupkan kembali kejayaan Yamaha, yang terakhir kali merasakan gelar lewat Quartararo pada 2021. Lebih dari sekadar kolaborasi dua pembalap top, transfer ini akan membawa dampak besar bagi peta kekuatan MotoGP.
Kehilangan Bagnaia bisa menjadi pukulan berat bagi Ducati, terutama jika Marquez belum mampu mengamankan gelar dalam waktu dekat. Di sisi lain, Yamaha akan mendapat dorongan besar dalam hal pengalaman, data pengembangan, dan daya tarik komersial. Para pengamat pun mulai memberikan analisis tentang skenario ini. Carlo Pernat, salah satu analis senior MotoGP, menyebut bahwa perpindahan Bagnaia ke Yamaha bukan hal yang mustahil. Jika Bagnaia merasa tidak lagi menjadi prioritas, dan Yamaha bisa memberikan motor yang kompetitif serta posisi sentral dalam pengembangan, maka transfer ini bisa jadi langkah terbaik dalam karirnya, ujar Pernat. MotoGP 2026 pun diprediksi akan menjadi musim penuh kejutan, drama, dan rivalitas baru. Dengan kemungkinan bersatunya dua rival berat dalam satu garasi, atmosfer tim Yamaha akan menjadi sorotan besar. Namun melihat karakter Quartararo yang terbuka dan Bagnaia yang dewasa secara profesional, banyak yang percaya mereka bisa bekerja sama dan mendorong Yamaha kembali ke puncak. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi baik dari Yamaha maupun dari Bagnaia. Namun dengan situasi internal Ducati yang makin tegang, dan ambisi Yamaha yang sedang membara, hanya tinggal menunggu waktu sebelum rumor ini menjadi kenyataan. MotoGP, seperti biasa, tidak pernah sepi dari drama dan saga Quartararo Bagnaia bisa menjadi cerita paling menarik untuk musim-musim mendatang. Francesco Bagnaia jadi incaran Yamaha, berpotensi duetkan diri dengan Fabio Quartararo musim depan. Bursa transfer pebalap MotoGP kembali memanas jelang pertengahan musim 2025. Kabar terbaru menyebut bahwa Yamaha tengah mengincar juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, untuk bergabung bersama tim pabrikan mereka dan mendampingi Fabio Quartararo mulai musim 2026. Isu ini muncul setelah munculnya tanda-tanda ketidaknyamanan Bagnaia terhadap dinamika internal di tim Ducati, khususnya menyusul kedatangan Marc Marquez yang dinilai mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam beberapa pekan terakhir, sorotan tertuju pada suasana internal Ducati Lenovo Team yang semakin panas. Meski Bagnaia merupakan pebalap utama tim dan sudah mempersembahkan 2 gelar juara dunia, 2022 dan 2023, posisinya kini terasa terancam dengan kehadiran Marc Marquez yang langsung tampil kompetitif sejak debutnya dengan motor Desmo Sedici. Marquez, yang baru saja memperkuat tim pabrikan Ducati, diprediksi akan menggantikan peran utama Francesco Bagnaia. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat dan fans MotoGP, apakah Ducati kini lebih memprioritaskan Marquez dibanding Bagnaia, sang pemberi juara dunia? Dalam sebuah wawancara usai balapan di Jerez, Bagnaia mengungkapkan perasaannya yang mulai tidak nyaman dengan arah strategi timnya. Saya mengerti Ducati ingin menjadi tim terkuat dan punya pebalap terbaik. Tapi saya juga ingin merasa dipercaya dan dihargai sebagai juara dunia. Beberapa keputusan akhir-akhir ini membuat saya merasa seperti bukan prioritas, ujar Bagnaia. Meskipun komentarnya masih diplomatis, sejumlah sumber internal menyebut bahwa hubungan antara Bagnaia dan manajemen Ducati mulai mengalami keretakan. Terutama karena Ducati tampak begitu antusias terhadap performa Marquez, bahkan sebelum pebalap Spanyol itu resmi menjadi pebalap tim utama. Marquez sendiri dilaporkan telah mendapatkan akses data dan dukungan teknis yang sangat dekat dengan level tim pabrikan sejak awal musim, sebuah hal yang disebut-sebut mulai mengusik kenyamanan Bagnaia. Mencium ketegangan tersebut, Yamaha langsung bersikap aktif. Tim asal Iwata itu dilaporkan telah membuka komunikasi informal dengan perwakilan Bagnaia. Sumber terpercaya di Paddock menyebut bahwa Yamaha siap menawarkan kontrak besar dengan nilai gaji yang kompetitif dan posisi sebagai pebalap utama berdampingan dengan Fabio Quartararo. Yamaha sendiri tengah dalam proyek besar membangun kembali kejayaan mereka setelah beberapa musim sulit dengan motor YZR M1 yang tertinggal dalam aspek performa dibanding pabrikan Eropa seperti Ducati dan KTM. Mereka melihat kombinasi Quartararo Bagnaia sebagai duet impian, 2 juara dunia, 2 gaya membalap berbeda, dan 2 sosok dengan pengalaman besar di level tertinggi. Kami ingin membentuk tim terkuat, bukan hanya dalam hal teknologi, tapi juga dari sisi pebalap. Quartararo adalah pilar kami. Tapi membayangkan dia berdampingan dengan Bagnaia. Itu akan jadi tim paling komplit di grid.
Selain tawaran finansial yang menggiurkan, Yamaha juga menjanjikan kepada Bagnaia peran yang lebih besar dalam pengembangan motor. Hal ini dianggap penting karena Bagnaia dikenal sebagai pebalap yang sangat teknikal dan senang terlibat dalam penyempurnaan motor. Di Ducati, peran itu kini mulai terpecah, terutama setelah Marquez mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan teknis bersama tim pabrikan. Jika Bagnaia benar-benar pindah ke Yamaha, ia akan mendapatkan peran serupa dengan yang pernah dimiliki Valentino Rossi, pemimpin proyek, panutan tim, sekaligus tumpuan dalam strategi jangka panjang. Yamaha bahkan disebut siap memindahkan sebagian teknisi dan engineer pilihan Bagnaia dari Ducati ke proyek mereka, untuk mempercepat proses adaptasi. Di sisi lain, Ducati kini dihadapkan pada dilema besar. Mereka punya dua pebalap luar biasa, Marquez dengan pengalaman 8 gelar dunia dan daya tarik komersial luar biasa, dan Bagnaia sebagai ikon baru mereka yang terbukti membawa 2 gelar juara dunia secara beruntun. Publik MotoGP menilai keputusan Ducati untuk lebih memanjakan Marquez sebagai langkah yang berisiko tinggi. Banyak yang mengingat bagaimana dinamika tim bisa hancur jika dua bintang besar tidak dikelola dengan baik, seperti yang pernah terjadi antara Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, atau antara Rossi dan Marquez di masa lalu. Jika Ducati terlalu condong ke Marquez dan kehilangan Bagnaia, maka mereka harus siap kehilangan sosok yang telah membawa stabilitas dan performa luar biasa selama beberapa musim terakhir. Meski belum ada pengumuman resmi, potensi perpindahan Francesco Bagnaia ke Yamaha bisa menjadi transfer paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP modern. Jika hal itu benar terjadi, maka musim 2026 akan menyajikan pertarungan sengit antara dua kekuatan besar, Yamaha yang bangkit bersama 2 juara dunia, dan Ducati yang membentuk era baru bersama Marc Marquez. Untuk saat ini, semua mata akan tertuju pada langkah Ducati selanjutnya. Akankah mereka mampu menjaga kepercayaan Bagnaia, atau justru membiarkan Yamaha mencuri permata terbesarnya? Musim MotoGP 2025 tampaknya menjadi mimpi buruk bagi Francesco Bagnaia. Alih-alih bangkit setelah kegagalan mempertahankan gelar musim lalu, sang juara dunia 2 kali justru semakin tenggelam dalam performa tak konsisten. 1 kemenangan dari 5 seri awal membuat posisi Bagnaia kian terjepit, terutama dengan sorotan tajam yang tertuju pada penampilannya yang jauh dari ekspektasi. Bagi Davide Tardozzi, bos tim Ducati Lenovo, kesabaran terhadap pembalap andalannya itu mulai habis. Dalam pernyataan yang tajam dan tanpa basa-basi, Tardozzi mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sikap Bagnaia yang terus-menerus menyalahkan motor Desmosedici GP24 sebagai biang keladi keterpurukannya. Kami semua tahu GP24 bukan motor yang sempurna. Tapi melihat Marquez, menungganginya dan meraih 3 kemenangan Grand Prix serta mendominasi semua sprint race jelas membuktikan motor ini punya potensi luar biasa, ujar Tardozzi usai balapan di Jerez. Sudah cukup dengan alasan. Kami tidak butuh pembalap yang mengeluh. Kami butuh pembalap yang tahu bagaimana memaksimalkan apa yang ada di tangannya. Bagnaia, yang disebut-sebut sebagai pembalap paling konsisten di grid sejak 2022, kini malah tampak goyah, baik secara teknis maupun mental. Mantan juara dunia 500cc asal Spanyol, Alex Criville, bahkan menyebut bahwa masalah utama Bagnaia ada pada aspek psikologis. Ia menduga kegagalan mempertahankan gelar musim lalu setelah dominasi panjang membuat mental Bagnaia terpukul. Saat Anda terbiasa menang, lalu tiba-tiba segalanya tak berjalan sesuai rencana, itu bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang pembalap. Saya pikir saat ini Pecco tengah berada dalam situasi itu, kata Criville dalam wawancara dengan stasiun televisi Spanyol. Ironisnya, dalam kondisi Bagnaia yang merosot, sosok Marc Marquez justru mencuri perhatian. Rekan setim Bagnaia yang baru bergabung ke tim pabrikan Ducati tahun ini tampil heroik dan menjadi pusat sorotan. Marc tak hanya cepat di lintasan, tapi juga membawa aura baru ke dalam garasi Ducati, yang kini lebih hidup dan kompetitif. Dengan 3 kemenangan GP dan 5 kemenangan sprint race, Marquez menjelma sebagai pemimpin tak resmi di dalam tim, baik secara performa maupun mentalitas. Bahkan di mata publik dan media, dialah jagoan baru Ducati.
Mark datang, mengenal motor yang benar-benar baru baginya, dan langsung menunjukkan kelasnya. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak komplain, hanya fokus membalap dan menang. Itu mentalitas pemenang sejati, puji Tardozzi. Sementara itu, Pecco Bagnaia kian tertinggal tak hanya dari Mark, tapi juga dari rider-rider lain yang menunggangi Desmosedici GP24. Salah satunya adalah Alex Marquez, pembalap Gresini Racing, yang kini tampil lebih konsisten dan bahkan berhasil mengalahkan Pecco di 8 dari 10 balapan, jika dihitung sprint dan balapan utama. Desmosedici GP24, motor yang awalnya diprediksi menjadi senjata utama Ducati untuk kembali mendominasi musim ini, justru berubah menjadi sumber keluhan utama Bagnaia. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut bahwa karakteristik GP24 tidak cocok dengan gaya membalapnya, terutama saat memasuki tikungan cepat. Namun, komentar ini terdengar kontradiktif ketika pembalap lain dengan motor yang sama justru meraih hasil lebih baik. Pihak internal Ducati kabarnya mulai mempertimbangkan opsi strategi jangka menengah, termasuk kemungkinan mengganti pendekatan teknis yang terlalu berpusat pada gaya Bagnaia. Bahkan spekulasi liar mulai beredar tentang potensi pergeseran status Bagnaia di tim jika Marquez terus menunjukkan performa luar biasa. Situasi ini juga memantik diskusi hangat di antara penggemar dan pengamat. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah Bagnaia mampu beradaptasi di tengah tekanan besar dari dalam dan luar tim. Sebagian menganggap ia terlalu terlena dengan statusnya sebagai anak emas Ducati dalam beberapa tahun terakhir, dan kini kesulitan saat harus berbagi spotlight dengan Marquez. Di sisi lain, para pendukung Bagnaia menilai Ducati tidak memberikan dukungan teknis yang memadai, terutama ketika perkembangan GP24 lebih banyak mengarah ke kebutuhan pembalap lain. Namun pandangan ini terbantahkan oleh hasil nyata di lintasan. Yang pasti, MotoGP 2025 masih panjang. Namun jika Bagnaia tidak segera menemukan solusi, posisinya bukan hanya terancam di klasemen, tapi juga di dalam tim. Tardozzi sendiri menegaskan bahwa performa tetap menjadi ukuran utama dalam menilai kontribusi pembalap. Di Ducati, tak ada tempat bagi rasa puas diri. Gelar juara kemarin sudah lewat. Yang kami butuhkan sekarang adalah pembalap yang bisa menang hari ini dan besok, tegasnya. Dengan Le Mans sebagai seri berikutnya, sorotan akan tertuju pada bagaimana Bagnaia menjawab tekanan ini. Apakah ia mampu membalikkan keadaan? Atau justru makin tersingkir dari bayang-bayang Marc Marquez yang semakin bersinar? I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.